Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya ingin membahas tentang marah. Sedikit saya ingin bercerita tentang Rasulullah SAW. Ini suatu ketika ada satu peperangan di mana Rasul SAW mengalami satu kekalahan. Satu kekalahan yang pernah diderita Rasulullah SAW adalah ketika perang di Uhud, ya. Kenapa? Karena kita tahu benar bahwa saat itu ada tentara Rasulullah, ya, para sahabat Rasulullah yang dijadikan pasukan-pasukan pemanah, lalu mereka turun berebut ghanimah, sehingga ada satu kekalahan yang diderita. Paling tidak pesan baginda Rasulullah tidak diindahkan untuk tidak turun berebut ghanimah. Jadi apapun yang terjadi, seharusnya pasukan yang ada di atas gunung tidak turun. Apakah manut atau nurut kepada Rasulullah itu sebuah keimanan? Tentu, ya. Patuh kepada baginda Rasulullah itu adalah sebuah keimanan. Jadi bisa diukur oleh baginda Rasulullah bahwa para sahabat yang saat itu berjuang masih ada terbersit kecintaan duniawinya lebih daripada kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, namun ketika baginda Rasulullah sudah sampai di rumah, menderita kekalahan, pipi kanan dan pipi kiri beliau tertembus panah, ya. Ada perasaan marah di dalam hatinya. 3 hari beliau tidak menerima tamu. Bisa dibayangkan betapa sakitnya yang ada di wajah beliau, juga yang ada di dalam hati beliau. Beliau tidak mau menerima tamu. Pada saat itu para sahabat pun juga tidak berani untuk bertandang ke baginda Rasulullah ketika tidak dipanggil oleh baginda Rasulullah. Marah itu, ma'asyiral muslimin, kawan-kawan sekalian, para jamaah, bisa terjadi pada siapapun, ya, bisa terjadi pada siapapun. Hanya muslim, mukminin, mutakin, sebagaimana baginda Rasulullah SAW alami, ya, itu senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Rasulullah, kalau kita percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah satu bentuk pengaman bagi muslim, tentunya kita faham, ya, kalau ada sesuatu konsultasinya kepada Al-Qur'an. Kalau Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya begini nih, agak lucu sedikit sebenarnya. Agak lucu. Ketika baginda Rasulullah marah, dia memang benar-benar marah, dalam hatinya sakit, juga fisiknya sakit. Baginda Rasulullah ditegur oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fadhu min haulik. Allah menegur baginda Rasulullah
Dikarenakan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu padamu ya Muhammad. Ya, teguran Allah seperti itu, menampilkan sesuatu yang luar biasa dulu. Allah sayang, Allah cinta pada kamu ya Muhammad, lintalahum. Hatimu jadi lembut. Itu seharusnya begitu gitu. Kalau Allah saja cinta kepada kamu, kamu hatinya lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras hati, kata Allah, keras lagi kasar ya hatinya, ada marah begitu maksudnya, lan fadu min haulik, mereka tidak akan mau ada di seputarmu. Nah, Rasulullah SAW diberi 3 syarat untuk menebus kemarahannya ini, supaya menjadi orang normal, netral gitu. Netral dengan hati seperti semula, dengan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Faghfir lahum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Jadi yang pertama, Rasulullah diminta untuk memaafkan mereka. Yang pertama, faghfir lahum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, kemudian kata Allah, dan mintakan maaf mereka. Wasawirhum fil amri, dan ajak mereka untuk berdiskusi ya. Wasawirhum, musyawarah ya, dengan mereka di dalam segala keperluan-keperluan fil amri. Nah, ini rupanya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa sebagaimana pernah didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mengembalikan seseorang dari dosa marahnya kepada orang lain itu, yang pertama dia harus mampu memaafkan. Kemudian yang kedua, dia harus mampu memintakan maaf kepada Allah. Ini kan lucu. Ya, yang salah dia, kita sudah maafkan. Tapi kita juga harus memintakan maaf, bukan orang itu kita suruh, coba kamu saya maafkan dan kamu harus minta maaf kepada Allah, bukan. Tapi rupanya kita disuruh untuk memaafkan dan disuruh oleh Allah, ditugasi Allah untuk memintakan maaf. Lalu kita harus baik kembali seperti semula dan kita mengajak diskusi dalam segala hal, dalam keperluan-keperluan kehidupan kita dengannya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan agama kita, ketika kita ada rasa marah kepada orang lain, 3 hal yang perlu kita lakukan: memaafkan, memintakan maaf, dan mengajaknya berdiskusi dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.